Selamat datang kembali. Hari ini kita mau kupas tuntas nih soal program nasional yang ada di standar akreditasi rumah sakit terbaru ya. Ini acuannya dari Kepmenkes nomor HK 01.07 Menkes 1596/2024. Fokus kita kali ini ya memahami prioritas kesehatan nasional. Apa aja sih yang jadi tanggung jawab tiap rumah sakit di Indonesia sekarang? Ada 6 area utama: kesehatan ibu dan bayi. Terus ada penurunan TBC, HIV/AIDS, stunting dan wasting, keluarga berencana, sama, nah ini, pengendalian resistansi antimikroba. Kenapa ini penting untuk Anda tahu? Ya karena ini kan membentuk standar layanan yang bisa Anda harapkan nanti. Oke, kita mulai aja ya. Tujuan besarnya sih jelas ya, mau mempercepat target kesehatan nasional. Coba kita ambil contoh yang pertama dulu nih. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Prognes 1 namanya. Standar ini intinya mewajibkan rumah sakit punya PONEK. Itu loh, pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif. Harus siap 24 jam, 7 hari seminggu. Tapi, apa sih yang bikin PONEK di standar baru ini beda dari katakanlah layanan UGD biasa gitu? Nah, ini poin-poin bagus. Jadi, kalau kita lihat di aturannya ya, PONEK itu emang bukan cuma soal siap gawat darurat aja, ada dua hal penting lain. Pertama, rumah sakit PONEK itu jadi pusat rujukan. Jadi kasus-kasus yang rumit dari vaskes lain larinya ke sini. Kedua, mereka juga punya peran aktif, jadi pembina teknis gitu. Misalnya nih, mastiin praktik kayak inisiasi menyusu dini, IMD itu ya, sama perawatan metode kanguru, PMK, itu loh yang kontak kulit ibu bayi. Nah, itu biar diterapin benar di jejaringnya, kayak di puskesmas gitu. Oh, gitu ya? Iya, jadi ini soal sistem yang nyambung, bukan layanan sendiri-sendiri. Wah, menarik banget ya perannya sampai ke pembinaan segala. Oke, oke. Nah, sekarang kita coba geser ke isu lain yang nggak kalah penting. Pengendalian resistensi antimikroba. PPRA atau Prognas 6. Kita kan sering dengar ya soal AMR, antimicrobial resistance ini. Tapi, kenapa sih ini jadi prioritas nasional banget sampai masuk standar akreditasi rumah sakit segala? Gini, kalau kita lihat konteks besarnya di Kepmenkes, ini AMR ini udah jadi ancaman serius loh. Kuman yang kebal obat itu, wah bukan cuma nurunin mutu layanan kesehatan aja, tapi ya langsung gitu loh, meningkatkan risiko komplikasi, kematian, terus ya jelas biaya perawatan jadi bengkak banget. Ini masalah sekarang, bukan nanti-nanti. Waduh, serem juga ya. Jadi apa nih yang harus dilakukan rumah sakit sesuai standar ini? Standarnya mewajibkan, ini wajib ya, pembentukan komite atau tim PPRA, program pengendalian resistensi antimikroba. Yang ditekankan di sini, timnya itu harus campur-campur, multidisiplin. Ada dokter, perawat, apoteker, ahli mikrobiologi, tim PPI, farmasi dan terapi juga. Lengkap pokoknya. Oke, terus tugasnya apa aja tim itu? Tugas utamanya ya, ngawasin penggunaan antimikroba biar bijak. Lewat apa? Ya bikin kebijakan internal, terus surveillance, maksudnya mantau pola kuman lokal sama penggunaan antibiotik di RS itu. Terus edukasi juga, ke staf, terus menerus. Salah satu strategi kuncinya itu PGA, penata gunaan antimikroba. Terus pakai klasifikasi AWR dari WHO itu loh. Access, Watch, Reserve. Biar milih antibiotiknya pas. Jadi ini kerja bareng-bareng ya, bukan cuma tanggung jawab misalnya dokter aja atau apoteker aja. Ya, betul. Harus kolektif. Oke, nah tentu kan selain 2 program ini, masih ada 4 lagi yang penting di standar ini. Ada Prognas 2 buat TBC, tuberkulosis, itu fokusnya ke penemuan kasus dini sama kepatuhan pengobatan, ya? Betul. Terus ada Prognas 3 untuk HIV/AIDS. Ini nekenin layanan tes sama konseling yang komprehensif. Plus ngilangin stigma dan diskriminasi juga. Penting itu. Iya, iya. Lanjut? Lalu Prognas 4, penurunan stunting dan wasting. Nah, di sini rumah sakit perannya di tata laksana kasus gizi buruk sama edukasi gizi. Ke ibu hamil, ke balita. Oke, terakhir berarti Prognas 5 ya? Yap, Prognas 5 soal pelayanan keluarga berencana rumah sakit, PKBRS. Ini mastiin ada konseling sama akses ke metode kontrasepsi, terutama abis lahiran atau keguguran. Oke, jadi lengkap ya keenamnya. Nah, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Ya ini nunjukin kalau peran rumah sakit itu sekarang jauh lebih luas ya. Nggak cuma ngobatin orang sakit satu-satu aja. Mereka itu jadi garda penting buat mencapai target-target kesehatan bangsa yang lebih gede. Standar akreditasi ini ya ibaratnya jadi alat buat mastiin kontribusi itu jalan.
Singkatnya gitu ya, rumah sakit sekarang didorong buat proaktif lah dalam agenda kesehatan nasional. Mulai dari nyelamatin ibu dan bayi, merangin TBC, HIV/AIDS, ngatasin masalah gizi, dukung KB, sampai ngelawan ancaman resistensi obat yang bahaya itu. Betul sekali. Dan ini mungkin jadi mancing satu pertanyaan ya buat kita renungkan bareng-bareng. Gini, kalau ngelihat standar ini kan detail banget ya, tujuannya juga besar. Nah, gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan aktif? Mungkin buat dukung atau malah ikut mantau gitu ya. Sejauh mana sih program-program penting ini beneran jalan efektif di rumah sakit atau vaskes sekitar kita? Wah, pertanyaan yang menarik banget tuh buat dipikirkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.